Kini kita masuk kepada topik yang baru, yakni mengenai teori kinetik gas. Nah, pada bagian pertama kita akan belajar mengenai persamaan-persamaan dasar yang menghubungkan besaran-besaran makroskopik yang dimiliki oleh suatu gas, yakni seperti tekanan atau pressure, lalu volume, dan juga suhu pada gas tersebut. Nah, dimulai dari apa yang dipelajari oleh seorang ilmuwan, yakni Robert Boyle, atau kita kenal di sini sebagai hukum Boyle. Nah, di sini Robert Boyle mempelajari, yakni ketika suatu gas menempati sebuah wadah, misalkan di sini mula-mula dengan volume V1, lalu tekanan gas tersebut diukur dengan alat ukur tekanan memiliki suatu nilai tekanan P1. Maka ketika volume wadah gas tersebut kita perbesar, yakni V2, maka nilai tekanannya akan menjadi berkurang, menjadi yang misalkan P2. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ketika volume itu kita perbesar, hal yang sebaliknya terjadi pada tekanan. Jadi tekanannya akan bertambah kecil. Nah, jadi kita bisa tuliskan secara matematik bahwa menurut Boyle, atau ditulis dengan persamaan sebagai berikut, yakni P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi kita dapat tuliskan secara sederhana hukum Boyle, yakni bahwa tekanan dikalikan suatu volume wadah sama dengan konstan. Atau kita dapat menuliskan tekanan, yakni suatu konstanta, kita bagi dengan volume. Nah, jika kita menggambarkan keadaan antara tekanan dan volume berdasarkan rumusan tadi, maka kita dapat melihat bahwa semakin besar volume, maka tekanan akan semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil volume, maka tekanan semakin besar. Jadi kita dapat menggambarkan keadaan gas pada suatu wadah, di mana hukum Boyle ini terjadi pada suatu suhu yang tetap. Jadi ia mempelajari pada suatu keadaan suhu yang tetap, maka grafik antara tekanan dengan volume adalah seperti grafik ini, di mana kita dapat melihat semakin besar volume maka nilai tekanannya semakin kecil, atau sebaliknya semakin kecil volume nilai tekanannya semakin besar. Nah, yang kedua setelah hukum Boyle adalah hukum Charles Gay-Lussac. Jadi ini adalah dua orang yang mempelajari suatu keadaan gas pada volume yang tetap. Nah, berarti kita di sini akan mendapati bagaimana antara tekanan terhadap suhu. Jadi mereka mendapati bahwa ternyata pada volume yang tetap tekanan itu sebanding dengan suhu. Nah, kalau kita gambarkan di sini, pada saat suhu dinaikkan, misalkan dipanaskan, maka untuk menjaga tekanan tadi, atau di sini kita jaga wadah pada suatu volume yang tetap, di sini kita harus berikan tekanan yang lebih besar. Nah, ini memperlihatkan bahwa sekali lagi tekanan sebanding dengan suhu. Nah, kalau kita nyatakan secara matematis dapat dituliskan bahwa P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau tekanan per suhu sama dengan suatu konstan. Jadi tekanan sama dengan konstanta tersebut dikali dengan suhu. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk grafik antara tekanan dengan suhu, maka grafik ini akan berupa suatu
garis miring. Nah, ini adalah hukum yang kedua, yakni hukum Charles dan Gay-Lussac yang mempelajari pada suatu volume tetap. Nah, berikutnya yang ketiga adalah hukum Charles. Jadi ini dia sekarang sendirian. Nah, Charles di sini mempelajari pada tekanan yang tetap. Jadi suatu gas diberi suatu tekanan, misalkan 1 atmosfer. Nah, ketika gas tersebut diberi panas, maka untuk menjaga bagaimana gas yang ada di dalam wadah tersebut, maka volume wadah ini akan bertambah besar. Jadi kita bisa tuliskan juga seperti sebelumnya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi semakin besar suhu, volume akan semakin besar. Nah, ini bisa kita tuliskan V per T sama dengan suatu konstanta. Jadi V adalah konstanta tersebut dikali dengan suhu. Nah, perlu diperhatikan bahwa suhu-suhu yang ada di sini kita menggunakan satuan Kelvin. Jadi bukan lagi satuan Celsius atau Fahrenheit atau Reaumur, tapi harus dalam Kelvin. Nah, ini kalau dinyatakan dalam grafik antara volume dengan suhu, maka grafiknya juga sama berupa garis miring.